Dina hisabi asibati. Agama adalah cahaya. Agama adalah pedoman. Agama cinta kedamaian. Adalah benar jika ajaran yang disampaikan pun benar, dan akan menjadi petaka jika yang disampaikan tak tahu arahnya kemana. Laina Ajaran sejak dini akan agama yang benar adalah penting terlebih di lingkungan sekolah. Dan gurulah yang menjadi salah satu tombak dalam membangun moderasi beragama kepada para generasi muda. Agar mereka tahu, mengerti, dan mengamalkan. Sehingga nanti terciptalah kehidupan yang kuat beragama, namun tinggi toleransi kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Kalau biasanya tugas sekolah dikerjakan dalam bentuk makalah atau presentasi langsung di kelas, namun kali ini berbeda. Kondisi pandemi membuat saya memutar otak untuk melakukan inovasi. Salah satunya menugaskan para murid untuk menyetor tugas dalam bentuk video seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ummu Kulsum, guru agama di SMK Bina Bangsa Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten. Video yang saya lihat tadi adalah tugas dari murid kelas 10 yang saya tugaskan untuk menghafal dalil tentang Asmaul Husna. Tak terasa sudah 13 tahun saya menjadi guru agama. Selama prosesnya selalu saya nikmati dan syukuri. Karena bagi saya menjadi guru agama bukan hanya sekedar profesi, namun panggilan hati. Saya ingin para murid memahami ajaran agama yang benar serta mengamalkannya. Menjadikan agama sebagai landasan dan pegangan hidup. Karena saya yakin jika seseorang berpegang pada agama, apapun yang terjadi dalam kehidupan, niscaya akan tetap kuat dan menuju jalan yang benar. Ya, saya mengajar guru agama itu masih ketika saya kuliah ya. Jadi saya kuliah waktu libur itu sambil mengajar. Nah, untuk memilih ajaran agama kenapa? Karena memang agama itu sudah menjadi basic ya. Tadinya mungkin sudah dari keluarga itu udah jadi basicnya. Jadi selain itu juga ngajar agama itu jadi kita memberikan bimbingan kepada anak-anak manusia supaya mereka itu punya pegangan hidup gitu untuk menjalani kehidupan gitu. Apalagi di masa sekarang gitu ya, banyak terjadi hal-hal yang perilaku-perilaku siswa-siswi yang menyimpang. Nah, kalau dengan agama gitu ya, kita insya Allah anak-anak tersebut bisa perilakunya lurus gitu karena sudah berpegang kepada agama. Dalam kondisi pandemi seperti ini, semua sektor beradaptasi, termasuk dunia pendidikan. Untuk itu, proses belajar mengajar SMK Bina Bangsa Cikukur pun berpindah menjadi daring alias online. Suatu hal yang baru bagi kami di sini. Sulit pasti, namun kuncinya adalah kerjasama antara guru dan murid. Terutama kami tenaga pengajar, harus terus berinovasi agar ilmu tetap tersampaikan. Jadi hari kiamat itu adalah hari pembalasan di mana seluruh umat manusia pada hari itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jika di dunianya banyak melakukan kebaikan, amal soleh, ibadahnya rajin, ibadahnya tekun, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Ini salah satu inovasi lain yang saya buat. Saya merekam diri saya sendiri sedang menyampaikan materi dengan harapan dapat menggantikan sosok guru di kelas yang tak mereka dapatkan selama beberapa bulan ini.
Jadi sebelum kita mau belajar online, saya bikin dulu ya, misalkan kalau pagi ya bikin malam gitu ya, malamnya bikin, kemudian nanti kita jelaskan gitu materi apa yang mau disampaikan kepada anak itu. Jadi kita jelaskan, kemudian anak itu menyimpulkan dari apa yang sudah kita jelaskan. Melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, maka di akhirat nanti ketika hari kiamat dia akan mendapatkan neraka. Ya, ketika belajar online ada sih hal-hal yang membuat kita terkadang ya lucu gitu ya. Ada yang harusnya kirim tugas ke guru mana, ada ke saya misalkan ya. Jadi karena mungkin siswa juga kan terlalu banyak grup gitu ya di handphonenya. Jadi kadang-kadang gagal fokus gitu ya, kurang fokus, mereka salah kirim tugas. Ya, namanya juga baru beradaptasi, kadang ada saja kejadian lucu yang terjadi. Tapi insya Allah dengan inovasi yang dilakukan saya dan guru lainnya, apapun medianya, ilmu yang disampaikan menyerap dalam diri mereka. Apalagi di usia muda, ilmu agama yang benar sangat penting untuk diberikan agar terciptanya moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabita asipa batik. Belajar agama itu sangat penting ya, bahkan nomor 1 dibandingkan kita belajar yang lain. Karena di agama manapun itu pasti, setiap agama pun ya, bukan hanya Islam, mereka itu pasti penanaman agama yang pertama ya. Apalagi di Islam juga itu pembelajaran agama ya bukan dimulai dari anak sekolah, tapi dari sejak kandungan itu mulai sama orang tuanya diperkenalkan dengan ayat suci Al-Quran, misalkannya diperdengarkan seperti itu. Nah itu sangat penting karena agama itu menjadi dasar bagi pegangan bagi mereka itu bertingkah laku gitu. Kalau di rumah saya dari sejak umur 3 tahun pun itu ya udah mulai belajar Iqra ya, karena kan agama itu Islam itu ngaji dulu ya, mengenal huruf hijaiyah dulu dari umur 3 tahun. Dan sekarang itu yang umur 7 tahun itu dia tuh udah ngaji di sini ada pesantren gitu ya. Nah itu ngajinya 3 kali, subuh, malam sama siang. Sebetulnya kalau dibandingkan peran orang tua dengan guru itu lebih dominan orang tua ya, karena orang tua itu, keluarga itu menjadi titik ukur gitu. Kalau di keluarganya dia itu pendidikannya bagus ya, toleransinya bagus gitu ya, dalam mengajarkan anak bagus, maka di sekolah itu guru itu tinggal hanya melanjutkan gitu. Jadi memang keluarga yang paling penting gitu. Pihak sekolah atau guru itu ibaratnya bimbingannya. Bagi saya seorang guru sekaligus seorang ibu, saya tahu betul bahwa ajaran agama yang benar penting untuk disampaikan. Karena jika salah, dampaknya bisa membuat seseorang tidak toleransi terhadap agama lainnya. Bahkan lebih buruknya, mengarah kepada radikal terorisme. Terhadap peristiwa tersebut ya prihatin ya sebagai agama Islam, apalagi kan akhir-akhir ini seperti terorisme itu kan orang anggap Islam itu agama yang keji gitu ya, membunuh orang. Padahal sebetulnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, mencintai kedamaian di dunia gitu. Bahkan ada dalam Al-Quran juga itu, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Itu adalah salah satu dalil yang dimana toleransi Islam itu sangat tinggi. Meskipun kini kegiatan belajar mengajar dialihkan menjadi online, namun saya tetap datang ke sekolah untuk memenuhi jadwal piket dan mengajar beberapa murid secara langsung. Maklum, beberapa murid tidak seberuntung murid lainnya yang memiliki akses untuk belajar online.
Untuk itu, saya mengajar mereka secara langsung di sekolah. Tentunya jumlah murid dibatasi dan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Walaupun daring atau belajar di rumah, itu yang piket itu tetap ke sekolah. Jadi di sekolah itu menghandle guru-guru yang belajar di rumah. Misalkan pelajaran pertama udah habis, nanti itu yang piket yang memberitahu. Misalkan kayak waktunya jam kedua masuk gitu ya, ganti pelajaran. Waktunya istirahat. Nah, itu tugas piket gitu, seperti itu. Di Indonesia itu banyak menamakan atas agama gitu ya. Seperti kejadian-kejadian yang terjadi di negara kita, adanya semacam terorisme gitu ya. Adanya semacam tindakan-tindakan yang merugikan, bahkan bukan hanya merugikan secara materi, secara tenaga dan lain sebagainya, tapi merugikan bahkan menyebabkan kematian. Nah, ini adalah merupakan contoh tidak diterapkannya dalam diri seseorang atau dalam diri manusia itu sikap toleransi. Saya guru agama, saya mengajarkan kepada siswa saya bagaimana mencintai agama dan mencintai negaranya supaya siswa-siswa atau generasi-generasi muda saat ini bisa mencintai agamanya dan juga bisa mencintai negaranya. Menurut sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis inilah saya berpegang bahwa menuntut ilmu tak hanya sebagai formalitas di kelas. Menuntut ilmu juga tak hanya berhenti di para murid saja. Namun para guru pun senantiasa tetap menuntut ilmu agar selalu bermanfaat dan berada di jalannya. Hari ini, Kamis 6 Agustus 2020, saya beserta 80 guru agama lainnya dari tingkat PAUD hingga SMA dan SMK mengikuti seminar yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Banten. Tema seminar hari ini adalah internalisasi nilai agama dan budaya di sekolah untuk menumbuhkan moderasi beragama. Tujuannya agar kami para guru yang hadir dapat menciptakan lingkungan sekolah yang memahami dan mengamalkan ajaran agama yang benar, namun tetap menghargai kehadiran agama lainnya. Kami mendengarkan pemaparan dari para pemateri. Di antaranya Pak Buntoro, Inspektur BNPT, Pak Mas Tajudin, Ketua FKPT Provinsi Banten, serta Pak Rifai, praktisi pendidikan. Pak Buntoro menyampaikan bahwa dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia adalah penting untuk para generasi muda yang nantinya akan memimpin bangsa memiliki sikap moderasi beragama demi terciptanya Indonesia yang rukun dan damai. Ini sangat penting terus terang karena kita dapat bonus demografi di mana sebagian besar itu udah usianya adalah usia-usia muda ya. Kalau moderasi beragama dengan tidak menganut nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, itu tidak dipahami oleh mereka. Kita bisa bayangkan nanti 10-15 tahun ke depan mereka akan jadi pemimpin-pemimpin. Dan pemimpin-pemimpin itu mempunyai paham bahwa dirinya lah yang paling benar. Dan untuk itu perlu dilakukan misalnya oleh mereka akan memasang kehendak agar paham itu bisa diterima dengan berbagai cara. Dan itu tidak kita inginkan dari sekarang. Indonesia ini berdiri atas kesepakatan dari berbagai agama, berbagai suku yang ada di Indonesia. Kita bersepakat bahwa Pancasila adalah cara hidup kita sebagai dasar negara kita. Dengan itu kita sebagai bangsa bisa hidup secara rukun dan berkelanjutan. Dengan ada internalisasi nilai-nilai keagamaan dan budaya, ini diharapkan bahwa terdapat keseimbangan antara penerapan nilai-nilai keagamaan di dalam berkehidupan dan Pancasila sebagai gaya hidup berbangsa dan bernegara. Dengan keseimbangan nilai-nilai agama dan Pancasila, diharapkan Indonesia bisa tetap damai, tetap bisa menjalankan amanah bangsa kita yang disampaikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mensejahterakan kesejahteraan umum, ya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Ya, ilmu yang saya dapat dari seminar itu tentunya sangat menambah wawasan ya, apalagi sebagai seorang guru itu kan harus dibekali ilmu. Jadi guru itu bukan berarti dia itu paling tahu ya, dia juga harus cari tahu. Nah, cari tahu dan mendapatkan ilmu. Nah, contohnya itu dari seminar. Jadi sebagai seorang guru, apalagi guru agama itu tadi harus menanamkan sikap atau nilai-nilai keagamaan yang harus dimiliki oleh setiap siswa, dan itu harus ditanamkan gitu di sekolah oleh seorang guru. Nah, guru itu adalah digugu dan ditiru bahasanya. Kalau gurunya itu memiliki pengalaman yang baik, yang bagus gitu ya, dia memiliki wawasan, maka anak murid pun itu mereka akan mendapatkan pengalaman dan ilmu tersebut gitu. Nah, itu seminar itu sangat berguna bagi saya gitu. Pelajaran-pelajaran agama di sekolah itu harus diberikan materi-materi yang dapat dikategorikan sangat moderat agar tidak menunjukkan keberpihakan dan menggunakan ayat-ayat yang saling menuduh kepada orang-orang yang tidak sepaham. Harapan kami seluruh peserta dapat memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ternyata Islam itu tidak sejahat yang orang pikirkan di luar yang tidak mengerti Islam. Bahwa ternyata Islam itu adalah tidak ada satu sedikit pun ajaran yang membolehkan melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan, apalagi teriak Allahu Akbar, membunuh orang, membunuh diri, dan lain-lain. Ternyata Islam tidak mengajarkan demikian. Sehingga kami di dalam acara ini memberikan materi kepada para guru. Kemudian setelah pulang dari sini, kami berharap masyarakat diberikan contoh oleh guru-guru yang kita sudah ajak di acara ini. Nah, oleh karena itu dari sekolah, pelajaran-pelajaran agama berbasis guru-guru yang ada sekarang ini adalah menyampaikan misi Islam itu sebenarnya adalah sangat moderat, mengakui suku bangsa, mengakui keadaan semua orang, dan hidup damai dan toleran di semua kepentingan. Itu bagian dari ajaran Islam yang sangat moderat itu. Nah, mulailah dari guru-guru kita ini semua. Kita undang guru-guru agar memberikan edukasi sesuai dengan ajaran agamanya. Dalam hal ini ajaran Islam, Islam rahmatan lil alamin. Itu sebagai satu pernyataan dari kitab suci Al-Quran, bahwa ternyata Islam itu hadir untuk memberikan rahmat bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini.